Sebelum sahabat menonton video ini, jangan lupa sodako subscribe dan tekan tanda notifikasinya. Selamat menyaksikan Kasat Mata TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan alallah, salatan wassalaman alaika ya Rasulullah. Selamat malam, petang, pagi, sore buat teman-teman Kasat Mata TV. Senang sekali rasanya saya Rizky Ridho Ilahi, ada Gusdir, ada Pak Wahid Adulai bisa berkumpul bersama-sama di tengah-tengah para pegiat dunia gaib ya. Jadi ini seolah-olah undangan yang sangat berkesan sekali bagi kami tim Kasat Mata TV, karena nanti ada kami berdelapan teman-teman pemirsa Kasat TV bisa mendengarkan. Kita dengarkan cerita dari para ahli di bidangnya ya, ahli di dunia pergaiban. Bisa saya sebutkan gaib lover. Gaib lover, jadi pecinta dunia gaib. Jadi konten ini buat para tamu undangan bincang-bincang santai. Jadi kami akan sangat senang untuk mendengar cerita dari para ahli yang hadir di konferensi. Ini semacam konferensi karena duduk bersama melingkar, ini ada konferensi para gaib ini. Baiklah, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu. Di sebelah saya ada Non Aka, punya channel juga ya Non? Ahsan KZ Official. Ada Ahsan KZ Official, dunia YouTube-nya nanti teman-teman bisa lihat di bawah sini. Dan Hasbana TV. Dan Hasbana TV bisa di-subscribe. Ada 2. Sodakahkan subscribe-nya. Ada kurma juga. Oh, nantinya ini iklannya nanti. Ada iklan. Kira ada satu momen nanti untuk menjelaskan itu ya. Jadi ini ada minuman yang enak sekali nih. Ada minuman Rogo Sukmo. Nanti di close up lah kameranya ini. Jadi untuk satu momen Rogo Sukmo. Ada Nonaka, ada Ustadz Sohib yang paling pojok kanan, ada Gus Ali pojok kiri. Nah, ini yang masih muda ini. Ada Mas Eko, ada juga Mas Anang. Ada sekitar 5 bintang tamu. Ya kalau 2 ini kan udah kenal, ada Gusdir dan Adulai. Baiklah. Mungkin siapa yang mau mandu ini? Saya percaya Gusdir juga nggak apa-apa. Ustadz Adulai juga. Monggo. Ya, malam ini kita akan berbincang-bincang santai dengan semua para tamu di sini. Tema malam ini adalah pengalaman gaib dari masing-masing narasumber kita. Yang pertama mungkin ke Nunaka dulu kali ya. Nunaka dulu. Bagaimana nanti cerita dari Nunaka? Mari kita simak bersama. Silakan pada Nunaka, barangkali ada cerita-cerita gaib yang bisa disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat banyak pengalaman gaib yang pernah saya alami semenjak mulai dari pondok dulu. Di pondok itu saya sering mendengar suara-suara, kadang suara orang ngaji, kadang suara orang zikir, cuma tidak ada orangnya. Kalau dalam kitab itu namanya hatif, suara tanpa rupa. Nah, itu sering sekali didengar, ada suara-suara. Begitu juga kalau penampakan itu juga pernah. Herannya saya itu kejadiannya di waktu masih mondok dulu, jam 12:30 malam. Itu lumayan lucu kejadiannya. Tempatnya di sumur, saya ngelihat ada orang waktu itu. Akhirnya saya masuk ke sumur itu, ada tempat mandinya. Lah waktu saya buang air kecil, karena ada orang, saya berani waktu itu, karena waktu itu masih penakut. Sebenarnya ya juga sekarang ya tidak begitu berani juga, tidak mau nantang. Jangan sampai nantang. Jadi waktu iya. Jadi waktu saya buang air, lah orang itu keluar. Loh, kok keluar? Saya ngelihat sudah gak ada orang. Lah waktu saya lihat tiba-tiba ada jarak di sebelah saya. Itu sebelumnya gak ada, tiba-tiba ada orang, wajahnya itu putih
putih pucat, dan rambutnya itu gondrong. Padahal teman-teman santri tidak boleh ada yang rambut gondrong, dan mendelik ke saya seperti ini. Untungnya saya sudah selesai. Kalau tidak selesai, lari terbirit-birit dalam keadaan buang air itu. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Oh, luar biasa. Itu wujudnya Orang cuman putih. Ininya putih. Terus rambutnya gondrong dan mendelik ke saya seperti ini. Itu dulu waktu kira-kira umur belasan. Itu kejadian waktu di pondok. Kalau kejadian pernah di Gili, ini dengan Mas Anang juga di sana, dengan Non Alba, itu di tempat gua kucing banyak yang ngelihat itu. Jadi waktu main-main di sana, tiba-tiba ada api dari pohon beringin itu langsung nyerang ke salah satu teman kita. Waktu diserang, tiba-tiba yang diserang itu langsung pingsan. Itu banyak yang ngeliat, bukan hanya saya. Mungkin Mas Anang juga ngeliat waktu itu. Iya. Ngeliat kan? Ada api kan ya? Iya. Api dan suaranya ledakan. Itu luar biasa. Banyaklah pengalaman-pengalaman seperti di kamar waktu itu, masih belum di rumah ini, masih di utara. Itu malam hari. Waktu duduk-duduk, ada orang perempuan manggil saya. Suaranya lembut sekali. Ini yang bahaya, yang lembut-lembut. Lembut-lembut ini yang bahaya. Ada suara manggil saya, Gusaka. Lihat, istri saya tidur. Loh, siapa ini? Nah, setelah dimediumisasi dari teman-teman, ternyata namanya Mina yang manggil saya. Itu Mina. Mungkin sekarang masih ada di sana. Itu sebagian pengalaman yang saya alami. Mungkin ada gak pengalaman yang memang wujudnya konkret gitu, selain yang gondrong tadi, perempuan atau tuyul? Pernah ngelihat tuyul ketawa ke saya, gak pakai baju, hanya pakai celana dalam, rambutnya gundul, ketawa saya, hehehe katanya. Loh, kok ada tuyul? Kelihatan jelas. Bukan pakai batin, tapi secara dohir kelihatan. Itu yang nampak secara jelas waktu itu. Yang sering itu suara-suara. Kalau penampakan ya seperti tadi. Kalau penampakan juga secara langsung itu waktu di rumah sana. Perempuan, kebanyakan keseringan perempuan ya. Kok perempuan? Mungkin naksir. Saya mau nanya, ini kok perempuan terus ini? Ya itu. Jangan sampai naksir ke saya perempuan. Ya, katanya tuyul itu bisa, kalau ingin nangkap tuyul itu harus telanjang juga, itu benar. Enggak, jadi kitanya harus telanjang. Barangkali Pak Wahid pernah nangkap? Belum. Telanjang juga. Kalau ada tangkap. Kalau perempuan, kalau nangkap tuyul itu beda dengan nangkap makhluk biasa. Jadi pernah itu kita dengan Gus Ali juga ya, ke Gili dengan Mas Anang ini ke Gili untuk nangkap tuyul itu. Cuman caranya beda, bukan langsung ditarik dimasukkan ke dalam botol, bukan. Harus dipancing dulu, dimasukkan ke garis, baru setelah dipancing masuk garis itu baru bisa dimasukkan. Jadi tidak perlu telanjang. Ada metode lain. Karena banyak tuyulnya, ada 8 itu. Ler-keleran seperti itu. Banyak sekali tuyul. Banyak. Apa benar memang tuyul itu istilahnya dipelihara memang? Pesugihan. Semacam pesugihan untuk kepentingan tertentu lah. Ya di sini pastinya untuk kekayaan kan. Umumnya memang kayak gitu. Seperti itu, Pak. Tapi saya kira juga ada yang mengatakan tuyul yang ibarat hewan liar lah gitu. Memang kebanyakan tuyul itu dipelihara atau memang banyak yang liar juga? Ya memang ada yang liar, ada yang dipelihara. Ketika apa gunanya dipelihara? Ya untuk pesugihan. Cuman pesugihan seperti itu yang dilarang sebenarnya. Ada guru saya itu pesugihan, tapi pesugihan syar'i. Amalannya hanya sholawat. Setiap malam 1000 Salawat bulus misalnya. Salawat, enggak, sallallahu ala Muhammad saja. 1000 kali itu. Betul, ya. Pesugihan secara syar'i. Jadi daunnya beliau tuh ijazah ke saya, kalau bangun rumah baca salawat 1000 kali tiap malam. Itu insya Allah cepat. Lebih dari pesugihan itu. Lebih dari pesugihan. Pesugihan syar'i. Jadi teman-teman Kasat Mata TV, ada caranya nih. Selain cara-cara yang sesat,
ada pesugihan syar'i ternyata, yaitu membaca sholawat 1000 kali, insya Allah kabul hajat, Tapi lebih afdal lagi kalau diijazah. diijazahkan. Ya. Ya, Agar agar tidak. tapi ini kan masih ada penafsiran yang berbeda. Seperti pesugihan syar'i itu mungkin sugihnya di akhirat biasa mungkin. Kalau nggak sugih di dunia mungkin Bisa di akhirat. bisa jadi Pak, bisa Sugih jadi. hati, gitu. Bisa jadi, karena kan Untung tidak dua semua kali itu, untung 2 kali. tidak semua hajat yang kita inginkan kan dikabulkan. Bisa saja juga hajat kita dikabulkan di akhirat kelak kan, seperti itu. Katanya ada salawat fulus itu, ada ya salawat fulus. Ada sholat fulus, cuman saya tidak mengamalkan. Mungkin teman-teman punya amalannya. Gus Ali mungkin dia pernah ngamalkan. Asbana itu non yang Allahumma ya Rabbana. Oh itu bukan sholawat, cuman doa. Allahumma ya Rabbana, cukupono loberono, beras akeh, duit akeh, kanggo ngaji, lungo haji, barokai nabi wali. Alhamdulillah, barokahnya itu diantaranya ya bisa berangkat haji, umroh dan lain-lain. Rezekinya luber gitu. Jadi Berasnya banyak. mulainya banyak. Gak usah nunggu aneh itu bantuan Biasa pemerintah. nunggu tuyul. Ini dari non Aka tadi. Jadi ada yang ketemu sama apa itu, yang kuntilanak kali mungkin. Bukan, laki itu. Masa perempuan terus? Nah, ini laki itu. Nggak apa-apa kalau perempuan jangan dipasangkan lagi. Gus. Jangan. Kalau yang di rumah, yang di dalam Sana itu Perempuan. perempuan tapi rambutnya acak-acakan, bajunya hitam. Itu kasat mata juga. saya pernah begini Gus, pernah ya nonton di channel YouTube sebelah bahwa penampakan macam perempuan seperti itu ada warnanya itu bermacam-macam. Yang umum itu kan pakai baju putih atau baju putih yang lusuh. Katanya ada penampakan kuntilanak atau sosok yang semacamnya itu yang bajunya bisa kuning, bisa merah, bisa hitam. Nah itu tergantung daripada kekuatan daripada makhluk tersebut. Apa benar seperti itu, Gus? Pernah saya dengar juga ada perempuan yang pakai baju merah. Cuman untuk masalah kekuatannya saya belum paham mengenai kekuatan. Perwujudan gaib itu nggak mutlak harus seperti apa. Suka-suka mereka lah, Iya. suka-suka mereka. Suka mereka mau tergantung dari kita niatnya seperti itu, atau pikiran kita punya pikiran seperti itu. Oh, makhluk ini berbentuk seperti ini, kadang keluarnya seperti itu biasanya. Kalau menurut saya sendiri itu berarti tercipta dari imajinasi sendiri. Iya, ilusi kita sendiri. iya. Tapi kalau mikirnya partai, yo dia merah ini partai apa, dia kuning partai apa gitu. Orang partai itu nyerempet. Karena kadang saya pernah lihat, saya mau perjalanan jam 12 ke atas, ada di sana ada sungai, saya mampir ke sungai pas ada pos kayak gerdu itu. Perempuan nih, tangannya ini terus kayak kakinya Tangannya itu ya, Tangannya ada kenapa? lonjang gini kakinya itu, apa? Ayun-ayun. Ayun-ayun gitu. Berarti dia duduk. Duduk ayun-ayun nih. Saya lihatnya gini merinding. Perempuan semua ini. Iya. Enggak, bukan roh. Saya pernah juga waktu itu saya KKN di Jombang di desa Caranggulung di sana. Itu waktu KKN di sana itu malam-malam sekitar jam 1 sendirian. Memang di sana terkenal angker. Nah, waktu naik sepeda motor sendirian itu banyak anjing matanya merah. Anjing matanya merah. Heran saya kok bisa matanya merah. Warnanya hitam. Itu ngadang saya seperti itu. Itu waktu tugas dakwah KKN Di Jombang. di Jombang, Caranggulung. Akhirnya gimana, Gus? Anunya. Saya tabrak langsung. Karena ya itu. Ya namanya sendirian kaget yang lihat seperti itu ya saya teriak juga. Nabraknya bukan karena berani ya, karena nekat saya. Karena nekat. Tapi yang jelas kan yang ditabrak kan anjingnya kan anjing gaib kan, bukan anjing iya. Maksudnya nabraknya bukan karena berani, karena emang terpaksa gitu. Nah gini, kalau sebelum cerita ke yang lain, mungkin ya baik Nonaka atau tamu yang lain bisa bantu jawab. Soalnya saya penasaran, Gus, apa namanya, kalau dengar cerita dari Nonaka tadi, seolah-olah ketika masuk daerah sini
gampang ketemu masuk dari sini. Kalau pengalaman saya terus terang seumur-umur terhitung hanya bisa dihitung berapa kali ketemu dengan bangsa yang halus. Apakah memang memang pilihan gitu manusia ini bisa gampang ketemu sama bangsa halus atau gimana? Soalnya saya sendiri susah untuk ketemu, bukan nantang sih non, juga saya takut gitu loh. Cuma daripada teman-teman yang lain, mungkin saya pengalamannya yang paling nggak pernah punya pengalaman yang semestius itu gitu. Apa ada pilihan gitu ya? Siapa aja Orang mungkin yang bisa iya, melihat gampang dengan mudahnya gitu non, untuk melihat bangsa halus. bangsa dalam. Mungkin ada juga orang yang dibuka, ada yang peka, ada yang juga hijabnya itu dibuka sehingga bisa melihat makhluk-makhluk yang berdampingan dengan kita di alam lain sana. Memang tidak. Tapi semua sekarang memang saya sudah lama tidak ngelihat secara langsung. Dulu itu waktu masih di pondok. Kalau dari saya yang saya alami itu pakai amalan dari beliau, amalannya. Yang, Amalan apa ini? yang dari ajunan ini. Amalannya itu. Pantesan sering ketemu karena emang punya amalan. punya amalan. Ada amalan yang dibuka. Dan juga tirakatnya juga atau meleknya itu nanti alami kalau pakai melek itu. Pernah saya ngalamin, saya juga bingung gitu. Perjalanan tengah malam di suatu tempat, saya itu kayak terbawa ke alam lain tuh. Terbawa kayak, loh ini bukan di dunia, bukanan. Langsung ingat, saya langsung kembali Padahal jalannya, dalam perjalanan, jalan yang Iya. biasa sampean lalui ya berarti. Iya. Saya juga belum menemukan kayak apa itu gitu langsung saya ingat, Pak, oh bukan ini gini, kembali gitu. Oh, berarti pikirannya Apa terbawa. pikiran Pikirannya itu? terbawa. Jadi memang ada sebagian orang yang sudah terlahir tidak terbuka, ada yang memang tidak terbuka begitu. Jadi ada yang memang sudah bawaan dari lahir, ada yang memang diikhtiarkan agar hidupnya dibuka. Jadi manusia itu hakikatnya bisa melihat semua, cuman tergantung kondisi dari orang tersebut begitu. Tapi kebanyakan orang yang sudah indera keenamnya dibuka, dia bisa melihat gitu. Bahkan anak kecil pun kadang bisa melihat gitu, walaupun dia tidak pakai riyadhah dan lain sebagainya. Dan hal itu di masyarakat sudah banyak yang merasakan. Dari pengalaman pribadi Mas Anang, pernah enggak ada kejadian-kejadian yang kasat mata? Kalau yang saya ingat, waktu saya masih nyantri di Genggong, nggak apa-apa sebut ya. Enggak apa-apa. Pada waktu itu Kiai megang salah satu calon bupati dan kebetulan saya khidmat seorang hadam, disuruh, Anang kamu ngaji di Astah gitu, di barat, Di Makbaron? di tengah itu. Hah? Waktu ngaji sampai jam 1, terus waktu itu ada 4 khodim yang ngaji khusus untuk bupati itu. Pas di jam 1 gitu, saya noleh ke atas, kebetulan ada pohon Kamboja, saya melihat dengan mata fisik gitu, ada mata besarnya kayak talam gitu. Jadi waktu itu saya Nampannya. Kayak nampan berarti. Nampan. Iya, kayak nampan. Matanya aja itu ya mas, Matanya. sebesar itu. Itu di pas ngaji itu. Iya, mau mendekati selesai ngaji, saya noleh gitu. Terus saya bilang ke teman saya, coba lihat itu apa gitu. Terus teman saya langsung dia kabur gitu. Hanya sesosok mata toh. Iya, matanya. Itu pada waktu itu belum saya geluti dunia spiritual, dunia gaib belum. Cuman ya merinding gitu, hanya sakit gitu. Itu pertama kali saya lihat di pondok ya pada waktu itu. Luar biasa, masih ingat. Dari pembawaannya, ngomongnya saja sudah terbawa kayak kita ini ya. Apa? Ngeri-ngeri sedap. Kayak datang juga di dunia hayal kita tuh juga datang. Udah kebayang juga gitu. Saya pernah juga kebetulan kan kita sama satu santren nih. Saya pernah memang juga di masjid malah. Saya sok-sokannya sholat tahajud malam-malam sendirian di lantai 2 masjid. Begitu saya ruku, ya ndak ini saya
nggak khusyuk nggak sholatnya. Begitu ruku itu di belakang saya terlihat sosok perempuan itu. Perempuan laki. Perempuan bener Pak, perempuan. Perempuan Akhirnya bener, apa? perempuan Saya lagi. sujud dak bangun-bangun dah. Sujud dak bangun-bangun dah. Karena takut dia. Pernah memang di- nyambung di masjid pesantren. Saya punya di bidangnya. Pas waktu perempuan ya. bukan masih belum ke perempuan masih. Harim. Pas ini waktu saya dapat perintah dari guru saya suruh duduk di masjid dekatnya beduk tangga itu ya? tangga itu yang duduk. yang utara apa selatan? yang utara Oh, yang utara. Pas Di bawahnya waktu tangga? itu, saya Oh. sebelahnya saya duduk di situ selama 41 hari. Sebelum sampai 41 hari saya duduk di situ, ya awalnya biasa-biasa saja ya, karena banyak santri, merasa tidak takut saya karena banyak santri. Akhirnya pas malam 40 saya baca di sana wiritan, entah kenapa, entah itu karena dari pikiran saya atau enggak tahu ya, pokoknya di sebelah saya itu ada sosok wujud seperti manusia tapi tidak ada kepalanya. Saya pas waktu burung langsung gini, saya mau lari, malu sama santri. Kadung-kadung saya sudah duduk, tetap saya duduk. Bismillah, di sini banyak barokahnya. Nggak mungkin tidak ada kayak itu cuma imajinasi saya gini saya. Terus saya duduk, akhirnya hilang sendiri. Dia hilang terus sampai 41 hari. Sampai itu alhamdulillah. Itu pertama benar-benar terlihat nyata itu. Insya Allah kayak seperti itu. Pas di sebelah kiri saya, pas waktu itu. Ya Allah. Kayak duduk nemenin gitu. Iya, pas di saya pokoknya kalau tidak ada santri sudah berit-berit sudah. Pas Itu kalau di sampingnya beduk, saya di sana itu memang tempatnya Non Abdul Jalil dawuhnya Abu ya. Makanya Abu ya itu kalau sholat Jumat pasti duduknya di situ. Sholat Jumat. Jadi tempatnya duduknya Non Abdul Jalil kalau wiritan di bawahnya jidur itu, di sampingnya jidur. Sebelah utara. Ya, Yang utara. ke arah dalam. Deket Landa. tanda. Depannya non kalung tuh ya. Iya. iya. Karena saya pernah ada ngalamin kejadian dulu lagi, dengan- ada kejadian pas masih aktif ke Magbaro, maaf ke Senal Beden sana. Saya kan jalan kaki tiap hari, tiap malam jalan kaki lewat sawah. Awalnya ya enggak seperti tadi, tidak ada apa-apa. Yang kedua itu jalan terus. Waktu itu ada pohon tebu ya, Iya, tebu-tebu. tebu-tebu. Pas saya jalan dapat pertengahan itu pohon tebu itu seperti digoyang-goyang, ngikutin saya sampai ke Asta. Awalnya saya ya biasa-biasa saja, mungkin angin, saya angin. Terus yang kedua seperti itu lagi, kejadiannya sama seperti itu. Masuk lagi, teruskan saya. Malam ketiga, ini kejadian yang saya takut, lucu menurut saya seperti itu. Saya masuk dapat pertengahan, langsung krosok. Di tebu itu, Pak. Di tebu itu. Goyang. Saya noleh, ada orang seperti orang, saya terus gini sampai di kasta. Ternyata apa yang saya lihat itu tukang ngaingin itu. Wah, saya merasa awal tukang iya itu bukan iya itu bro. Dari masa Awalnya saya wah ini sudah gemetar sudah. Ternyata Sampai tukang nyiram-nyiram. Kalau di Asta kayaknya Nalabidin dulu pernah juga dengan beliau ini kan sering ya ke sana sampai sekarang. Saya pernah sendiri waktu itu malam. Duduk sendiri di dalam, waktu itu lampu belum terpasang sih Mas ya. Anu itu pintu itu kan terbuka, itu nutup sendiri, jerek gini. Dengar dengan lihat kesat pintunya mata. modelnya gimana? Modelnya apa? Kayak ada seloroan itu. Sliding. Iya, langsung nutup sendiri, jerek. Bukan karena angin, bukan kan? Nggak mungkin Bukan, kalau bukan. Terlalu berat kalau angin gitu. kalau model pintu sliding seperti itu kan nggak mungkin kena angin. Kan? Itu yang dengan kesat mata. Kalau yang gaib itu banyak, kadang
lihat gitu. Kadang ada lagi kayak gotong mayit itu dari sebelah timur, gotong mayit pas pohon tebu itu sudah terus ke pohon tebu ke timur itu Gotong keranda. sampai Keranda. sampai selokan kecil. Iya. Itu namanya kalau sudah. orang Jawa Tengah nyebutnya itu hantu lampor namanya. Ada metode biar cepat untuk rogo sukmo dengan cara minum rogo sukmo. Oh iya, mari minum dulu. Saya dengarnya sudah serius. Sudah serius barusan mendengarnya itu Ternyata minuman Rogo Sukmo. Jangan lupa kalau bagi teman-teman yang mau minuman ini bisa ke Ya di bawah ini nanti kita Kemana? ceritakan. Atau ke Algina. Rogo Sukmo ini ada ini teman-teman. Sebenarnya gini Ustadz ada Eko ya. singkatannya. Ustadz Nanang ini seharusnya jenengan manfaatkan. Ini kan bisa merogoh sukmo. Jadi ini sukmonya bisa kemana-mana untuk mencari piring petuk. Ini enak banget. Kalau boleh saya tahu, Mas Anang. Ini Mas Anang nih fokusnya nih berarti. Kebetulan dia ahli masuk ke Rogo Sukmo, masuk ke jin bangsa alamnya mereka itu. Saya pernah punya pengalaman, Mas. Masih ada almarhum Kiai Hasan Abdul Bar. Jadi kan di pesantren itu kan tiap sebelum Isya itu kan kita ngaji bersama kan dulu. Ya nunggu Kiai. Saya sakit waktu itu. Ada di daerah D nomor 11. Lantai 2 pojok. Panas saya. Nah, saking panasnya ini karena kegiatan waktu itu ngaji di masjid ngumpul semua santri, saya masih tertinggal situ karena sakit. Tiba-tiba alam ini seolah-olah berubah, Mas. Kayak remang-remang burung-burung gimana gitu. Kuping itu. Ternyata muncul sosok pocong. Tinggi besar kira-kira seini tingginya. Hitam gitu. Nah, kira-kira ketika orang itu ketemu dengan bangsa lembut seperti itu, apakah kita masih ada di alam kita atau terbawa masuk ke alam itu? Kalau itu begini Ustaz, jasad kita dengan bangsa jin itu satu hasta. Jadi kita nggak bisa masuk ke fil jasad kecuali orang-orang khos, orang-orang tertentu. Maksudnya satu hasta biar pendengar kasat mata biar jelas. Ya, jadi alam gaib dengan alam kita itu ada jarak. Oh, ada jarak. Ada jarak. Kecuali ruh, Dimensinya beda ya. ya, dimensinya beda. Kecuali orang-orang khos. Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak memiliki. Dunia khos itu salah satunya min auliyaillah, manusia pilihan. Dia jasadnya aja bisa Tembus kemana-mana dia. Kemana-mana. Itu di luar nalar kita gitu. Terus tapi kalau yang masyarakat umum seperti saya, terus kalau yang antum ceritakan barusan ini, itu apa dimensi saya sudah ikut di sana, itu ilusi, itu pikiran gitu. Jasadnya ya di situ, cuman ilusinya ke sana jalan, jadi bisa buka gitu, jadi Kebuka sebentar gitu ya. sebentar aja. Dan tidak apa-apa, setiap orang ada dan bisa buka hijab, artinya setiap orang pada dasarnya itu bisa melihat Lihat. gaib gitu. Karena basic kita aslinya kan di surga, Pak. Karena Nabiullah Adam diusir ke dunia sehingga ada batasan yang biasanya kita bisa, kita tidak bisa. Di atasnya. Kita kan manusia surga. Karena nenek moyang kita ada salah sama Gusti Allah sehingga kita dihukum ke dunia. Dan di situ mau cari makan kita harus kerja dulu, ada batasan-batasan tertentu. Padahal dahulu kita bisa ngomong sama iblis dengan jin, kita mau apa tinggal datang aja gitu. Istilahnya dosa turunan ya. Kalau apa namanya sukma kita bisa masuk kepada alam mereka kayak panjenengan, kira-kira kalau tubuh ini, badan ini apa bisa masuk juga ke alam mereka? Seperti yang barusan saya ceritakan ya, itu ada orang-orang yang bisa masuk, manusia khos atau pilihan hamba-hamba tertentu yang memang orang itu tidak mau dikenal, orang itu tersembunyi, orang itu sudah ada khalwat dengan Gusti Mungkin Allah. bahasanya mukso atau gimana? Mukso bukan lain. Kalau mukso. mokso itu menghilangkan jasad, jadi kayak orang Bali Oh, dia kan dibakar toko mokso gitu. ya.
kayak banyak orang-orang sesepuh di leluhur tanah Jawa seperti Raden Wijaya, kita tidak tahu kuburannya ada di mana. Terus Majapahit dan lain sebagainya. Kayak siapa nama? Kayak Gajah Mada ya. Ya. Mereka karena pengikut Brahma itu ya mukso. Kalau yang pernah saya tahu langsung cerita dari Ki Abdul Bar ini. Dari Ki Abdul Bar tuh pernah cerita ke saya waktu sekeluarga ke Malang, pulang dari Malang mau ke Probolinggo, nyampe di Lawang, itu beliau katanya karena pingin makan jadi nyari warung. Masuk ke gang seperti itu, di situ ada restoran antik gitu restorannya. Lah waktu masuk makan di sana, enak dan sepi, heran gitu. Semuanya masuk semua, terus sekeluarga. Lah setelah makan beliau bayar, cuman anehnya itu orang-orangnya tuh kayak pucat gitu. Iya. Setelah dapat beberapa hari, sebulan dari itu, kok setelah waktu ke Malang pingin ke sana lagi, tiba-tiba Sudah ada. ada. Itu gimana ya? Tapi terasa kenyang gitu. Terasa kenyang. Terasa kenyang, ngerasa memang ada. Itu yang saya bilang, kalau itu manusia pilihan, kos. Sebagian orang ada yang tidak percaya dengan seperti ini. Bisa masuk ya. Iya. Jadi bukan hanya beliau, sekeluarga Keluarga terbawa semua. Kalau selevel kiai seperti Gus Bang ya, kalau saya nggak meyakini kalau itu adalah alam gaib yang di jin ya, masuk kategori jin. Kan ada juga rijalul gaib juga. Iya, bisa jadi. Rijalul gaib juga ada. Nggak mungkin lah seperti sosok Gus Bang itu bisa didominasi oleh jin sampai masuk ke restoran gitu. Saya yakin kalau seperti itu pastinya Rijalul gaib. Dan begini lagi, Bukan pucat, tadi itu bukan pucat tapi putih gitu. Bersih. Ini lagi-lagi jin, Gus. Mungkin Gus Aka bisa jawab, bisa menjelaskan juga. Jin ini katanya nggak kelihatan. Menurut ilmu otak-atik itu ketika ada huruf jim bertemu dengan non itu mesti nggak kelihatan gitu. Contohnya minal jinnati, jin ketemu non itu jin. Kemudian maksudnya enggak, ketika ada huruf jim ketemu non itu artinya mesti nggak kelihatan. Jadi Tidak kasat mata. tidak kasat mata. Minal jinnati, jin dengan non lagi ketemu, tidak kelihatan. Nah, kemudian ada lagi asyamu junnatun. Puasa adalah perisai. Kan perisainya nggak kelihatan. Kemudian jannatun, surga. Nggak kelihatan juga. Nah ini kok ada jin kelihatan? Ini apa jin yang memang kasus atau bagaimana yang bisa kelihatan? Apa memang kita yang kasus? Apa gurunya gitu. Kena kasus. Jadi kan kita ini yang kasus apa jinnya apa kitanya itu. Ini menurut ilmu otak-atik. Nah, di situ. Jadi setiap ada jin ketemu non itu mesti nggak kelihatan. Jinnatun, Jannah. ya asyamu junnatun dan perisanya nggak kelihatan. Berarti karena ada jin ketemu non itu. Rahasia itu. Ini jin kasus atau gimana? Kalau ini gini, ya saya dengan keterangan dari guru-guru juga ada bahwa setiap hal sesuatu yang tidak bisa pasti ada pengecualian gitu. Jadi semua di ayat Quran juga menjelaskan bahwa kita tidak tahu yang gaib gitu. Tapi nanti pasti Allah kasih tahu, ada yang kasih tahu banyak kan gitu kan. Iya, Ya, sebatas pengetahuan gitu. Iya, antara kadang-kadang gini, kan kita ini juga antara pengalaman, sejarah gitu ya. Jadi tadi makanya Abu Hurairah sendiri, bahkan bukan nakal jin, jadi gitu ya. Jadi itu kenyataannya ada gitu kan. Jin yang bermasalah Nah, ya itu. Bukan. Memang yang kedua memang ada keterangan bahwa kalau jin yang asli, masih aslinya itu memang tidak bisa kelihatan. Itu ada. Jadi jin yang sudah bisa menampakkan menjadi sesuatu, jadi ular, jadi manusia, jadi apa itu baru itu yang bisa dilihat. Gitu. Bisa gitu. Kalau Dan asli itu Kalau saya sangat setuju bahwa orang-orang yang host itu mesti bisa nembus, Pak. Ada sebuah cerita yang pernah saya dengar itu. Dulu di Timur Tengah itu ada wilayah yang sangat terkenal dengan sihirnya, yang disebut dengan Babilonia. Babilonia kalau sekarang mana ya? Irak kayaknya. Atau Timur Tengah. Persia itu. Persia berarti Iran. Iya. Iran ya? Kalau Persia ada Irak ya. Iran. Itu terkenal sekali. Mulai dari zaman dulu di situ
sangat orang ahli-ahli sihir di situ. Ada salah satu sahabat masuk ke situ. Ternyata masuk di dalam dunia sihir itu, di alam gaib itu, ada salah satu orang yang paling terkenal di sana. Dan namanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini nyata, Pak. Banyak disebut-sebut di channel-channel YouTube. Bahkan sekelas Gus Baha pernah menceritakan itu. Ya makanya kan memang hal gaib itu kita harus beriman. Seperti di dalam kitab Al-Baqarah, Al-Quran surah Al-Baqarah kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib. Jadi kita berbicara seperti ini juga menguatkan keimanan kita kepada Allah.